Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Tandanya kita masih bernafas. Kita rindu untuk selalu dekat kepada Tuhan dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengizinkan kami pada pagi hari ini masih bisa bernafas, melakukan aktivitas kami, dengan apapun keadaan kami Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu keberadaan umat-umat-Mu yang ada di rumah, tapi Engkau yang maha tahu, dan kami terus perlu firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu, Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang Engkau perdengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus berkarya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, setelah sepekan ya kita mendengarkan firman Tuhan dari hari Senin sampai hari Kamis, bahkan nanti sampai hari Sabtu, tentunya masih ada dalam satu paket ya, satu tema, yaitu bagaimana tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup kita ini dalam dunia ini tentunya saudara ya. Kita mau sesuai dengan rencana Tuhan. Karena setiap manusia yang dilahirkan dalam dunia ini bukan suatu kebetulan saudara-saudara. Bukan kita hanya sebagai lahir saja, bertumbuh dewasa, sekolah, kerja, ya, kuliah, rumah tangga. Apakah hanya sekedar itu saudara-saudara? Tidak. Ada sesuatu hal yang Tuhan mau kita mengerti untuk apa kita hidup dalam dunia ini saudara-saudara. Kita mengartikan hidup kita. Banyak ya orang yang belum mengerti. Mereka hanya tahu ya, mereka lahir di tempat mereka, di lingkungan mereka yang Tuhan tempatkan, di negara, di kota, dimanapun berada. Lalu mereka sekolah ya, mulai dari TK mungkin, dari playgroup, lalu SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, berumah tangga, lalu jadi lansia, meninggal. Apakah seperti itu saja menjalankan hal-hal, hidup dengan hal yang biasa-biasa saja? Tidak, saudara-saudara. Kita mau melihat dari firman Tuhan ini supaya kita tahu. Ya, saya ingat kata-kata dari firman Tuhan ya di hari dengan tema di hari Senin itu, bagaimana hidup dengan tujuan akan membuat hidup kita lebih hidup, benar-benar hidup. Orang yang berjalan tanpa arah tujuan itu tentunya tidak ada semangat, saudara-saudara ya. Bahkan akan kehilangan arah, saudara-saudara. Tetapi ketika kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan sesuatu hal yang membuat kita semangat, saudara-saudara. Apakah kita tahu tujuan Tuhan tempatkan dalam dunia ini, tujuan Tuhan menempatkan kita dalam dunia ini, saudara-saudara? Kita mau belajar dari Daud, saudara-saudara. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 36, saudara-saudara, kita akan baca. Kisah Rasul 13, Kisah para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Pada suatu saat nanti, semua orang akan mati, saudara-saudara ya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ketika Daud mati, tapi dia tidak mati dengan sia-sia. Dikatakan di sini, sebab Daud melakukan kehendak Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Bahkan Daud dikatakan dalam firman Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Luar biasa. Kita tahu bersama ya, Daud juga punya kekurangan, saudara-saudara. Dia membunuh banyak orang, musuh-musuh, saudara-saudara. Bahkan dia pernah berzina, saudara-saudara. Tetapi dia tidak tinggal di dalam dosa. Dia mau bangkit, dia mau memperbaiki diri, dan dia mau terus hidup berkenan, berusaha. Dia apa-apa selalu tanya Tuhan,
Apa-apa dia memuji Tuhan. Apa-apa dia melekat dengan Tuhan. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Ketika dia salah, ditegur oleh sahabatnya, dia sadar, dia mau terima. Apakah kita mau belajar dari Daud yang hidup pada zaman sekarang ini? Saudara, ketika Daud mau diubahkan oleh Tuhan walaupun dia punya kekurangan, dia menjadi orang yang berkenan. Dan dia melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidupnya. Apakah kita melakukan kehidupan kita hanya biasa-biasa saja, yang kita tahu hanya makan, minum, tidur, bangun lagi, kerja, ke gereja begitu aja, saudara-saudara. Tapi kita tidak tahu, kita memaknai hidup kita. Sehingga kita kadang-kadang tidak punya arah. Ketika ada masalah, kita mulai goyah, saudara-saudara. Pegang firman Tuhan, pegang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Daud mendedikasikan, mengabdikan seluruh kehidupannya sampai ia mati. Dan dia tetap hidup berkenan, saudara-saudara. Kita mau belajar dari Daud. Bahkan Paulus, saudara-saudara, dia begitu, dia katakan, dia mengalami banyak hal, ya. Kalau orang lain mungkin mendapatkan tantangan dalam taraf tertentu, dia mungkin bisa lebih lagi. Memang tidak seperti Yesus. Tapi dia mengalami banyak hal-hal yang mungkin secara manusia itu bisa menggoyahkan imannya. Tapi ketika Tuhan taruh tujuan hidupnya, dia katakan bahwa aku tidak memukul seperti petinju yang memukul dengan sembarangan. Tetapi dia tahu melatih tubuhnya. Dia tahu melakukan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana kehidupan kita? Apapun kehidupan kita, saudara-saudara, baik saudara di kantor saudara, di tempat sekolah saudara, di tempat usaha saudara, di tempat saudara ditempatkan di keluarga, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Melayani Tuhan, kita sudah dengar di hari-hari yang lalu, saudara-saudara. Bagaimana kita mengartikan hidup kita berkomunitas, kita untuk bisa saling melayani. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita tidak punya komunitas, saudara-saudara? Ke gereja jarang, berkomunitas dengan saudara seiman jarang, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa melimpahkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk saling melengkapi kalau kita tidak berkomunitas, saudara-saudara. Kita punya komunitas sekarang, saudara-saudara, dalam wadah-wadah yang sudah lama. Bahkan sekarang ada humble group, saudara-saudara. Jangan malu. Kita mau sempatkan waktu kita sehingga kita boleh lebih lagi mengenal Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup keluargaku, rumah tanggaku, sekolahku, kuliahku, pekerjaanku. Tuhan taruh tujuan itu dalam hidup saudara untuk saudara melayani. Tuhan mau pakai siapa saja yang mau. Tuhan nggak minta kehebatan kita, saudara-saudara, tapi Tuhan mau. Keinginan kita mau nggak kita dipakai Tuhan seperti Daud, seperti Paulus, saudara-saudara. Sampai akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus ya. Coba kita buka saudara-saudara dalam Filipi pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena Paulus katakan mati adalah keuntungan bagi dia tidak takut dengan kematian, saudara. Tapi ketika dia hidup, berarti dia bekerja memberi buah. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, saudara, selama kita hidup? Saya pun masih merenung, saudara. Waduh, kalau Tuhan panggil saya sudah melakukan apa ya? Ketika Tuhan tanya, ya Mbak, kamu udah buat apa aja sih? Tuhan menyediakan upah bagi kita, saudara. Bukan kita mengejar upahnya, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mencontohi, meneladai. Yesus sudah turun ke dalam dunia untuk memberi contoh. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Lakukan sesuai dengan teladan Yesus. Firman Tuhan katakan, jika engkau memperhatikan firman-Ku, maka baiklah keadaanmu dan sejahteralah engkau. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Mengapa kita tidak diberkati? Diberkati itu bukan hanya sekedar materi, saudara, tapi rohani saudara punya damai dan sukacita walaupun dalam keadaan susah. Itu berkat, saudara.
Kenapa keluarga kita diberkati? Karena kita tidak ikut firman Tuhan. Kita mau belajar dari Daud, saudara-saudara. Dia berkenan pada zamannya. Kita mau berkenan dalam zaman ini, saudara-saudara. Sulit, saudara-saudara. Saya melihat banyak anak-anak muda yang berjuang dalam menjaga kekudusannya. Mereka hidup bebas, saya lihat. Banyak hal, tapi kita mau jaga anak-anak kita dengan kebenaran. Jaga kehidupan kita, rumah tangga kita dipagari dengan firman Tuhan. Ingat, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita untuk menjadi alat-alat Tuhan. Maukah saudara dipakai Tuhan? Mari kita berkomunitas supaya kita semakin kuat, saudara-saudara. Anak-anak saudara di sekolah minggu, di remaja, di pemuda, dalam grup-grup komunitas yang saling menguatkan, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan adalah pusat kehidupan kita, sampai kita nanti Tuhan panggil pulang. Kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan bersama-sama di awan-awan yang permai, saudara-saudara. Di dalam kekekalan, kita senang bersama dengan Tuhan. Tantangan ada, tapi kalau kita punya tujuan hidup, bahwa center pusat hidup kita hanya Yesus, apapun dapat kita hadapi bersama dengan Tuhan, saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah hidup kita tetap memuliakan Tuhan, dan kita berkenan di zaman ini. Sesuai pada zamannya, seperti Nuh, seperti Daud, kita mau berkenan di zaman ini yang sukar, saudara-saudara. Mari kita terus kuat dalam Tuhan. Mari berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk diingatkan kami seperti Daud, Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Walaupun banyak kekurangan, tapi dia terus berusaha untuk hidup berkenan dengan menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan. Kami mau berpadanan dengan kebenaran-Mu yang menjadi terang kami. Ketika terang itu menyatu dalam hidup kami, maka kegelapan akan terus sirna dalam hidup kami. Kegelapan, sisi gelap kami akan hilang, Tuhan. Ketika kami pegang firman-Mu, menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kami, untuk kami memuliakan Tuhan, dan kami boleh saling melayani, sehingga kami semakin bertumbuh, dan kami sampai kepada kekekalan yang bahagia selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih, pimpin kami sepanjang hari ini, Tuhan. Engkau yang memberkati kami dan jadikan kami berkat. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.